Devisa kita menurun selama tahun 2020. Ini catatan baru sampai Maret. Kita sudah dapat info April, Mei juga kita turun sebenarnya. Jarang sekali transaksi finansial ini defisit ya. Kalau mau netizen ingat-ingat itu banyak ini dengan rupiah yang melemah kita akan ekspornya tinggi. Enggak, itu tidak dibuktikan oleh angka ya. Ini menurut saya harusnya lampu kuning buat pemerintah, buat Bank Indonesia untuk diatasi ya. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini terkait dengan informasi atau publikasi dari Bank Indonesia tentang kondisi transaksi internasional Indonesia selama 3 bulan pertama tahun 2026. Nah, kondisi transaksi internasional tersebut disajikan dalam sebuah laporan, judulnya Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan 1 tahun 2026. Nah, kalau triwulan 1 berarti adalah 1 Januari sampai dengan 31 Maret ya, diumumkannya pada Mei ya. Nah, pada dasarnya neraca pembayaran Indonesia atau NPI itu adalah ya sesuai namanya neraca, tapi lebih serupa dengan neraca rugi laba. Kan neraca itu ada yang bersifat neraca stok, neraca tentang sediaan seperti aset, kemudian utang dan modal. Itu neraca yang sifatnya tentang stok atau sediaan. Kalau ini neraca rugi laba serupanya. Jadi ada arus penerimaan, ada arus pembayaran. Ya, gitu. Jadi berupa arus selama 3 bulan. Nah, Bank Indonesia mempublikasi catatan itu tiap 3 bulan untuk kurun 3 bulan. Nah, berupa siaran pers, jadi kurang lebih 3-4 paragraf itu bisa dilihat di laman Bank Indonesia dan itu dikirim juga kepada media. Tapi untuk jenis ini Bank Indonesia tidak melakukan siaran pers lisan ya. Nah, sedangkan yang kanan itu adalah cover dari dokumen yang lampirannya kurang lebih sekitar antara 35 sampai 40 halaman setiap edisi. Nah, yang ini substansi yang digarisbawahi oleh Bank Indonesia. Yang ini dokumen yang lebih verbal dan di bagian lampirannya ada tabel-tabel. Kurang lebih begitu ya. Nah, saya setiap assessment itu melakukan analisis tidak hanya berdasarkan dokumen ini, tapi dokumen serupa bertahun-tahun sebelumnya selama beberapa edisi, supaya kita dapat gambaran. Nah, seperti itu ya. Nah, ringkasannya dari laporan yang dirilis maupun dari yang dokumen, kalau rilis ya biasa Bank Indonesia mengungkapkan hal-hal yang persuasif, misalnya masih bagus, tahanan eksternal masih bagus, masih berdaya tahan, kurang lebih begitu. Nah, itu memang begitu ya, kalau Bank Indonesia sebagai otoritas kan mencoba membangun sentimen positif. Nah, asesmen saya lebih menelisik angka-angkanya. Silakan pemirsa melihatnya, apakah narasi Bank Indonesia itu berlebihan atau wajar gitu ya. Nah, ini neraca pembayaran tadi saya sudah katakan, itu pada dasarnya mencatat arus membayar dan menerima penduduk Indonesia terhadap asing. Penduduk itu pengertiannya personal, pemerintah, perusahaan, lembaga hukum lah, maksudnya berbadan hukum. Jadi pokoknya ada duit masuk, bukan pemerintah ya, ini penting, masuk ke Indonesia berupa valuta asing atau kita membayar itu dicatat di sana. Nah, maka selisih membayar dan membeli itu yang disebut neraca. Nah, kalau berdasarkan informasi yang diberikan selama 3 bulan 2025 itu ternyata kita lebih banyak membayar dibandingkan menerima ya. Jadi mengalami defisit kurang lebih 9,15 miliar. Yang paling kanan ya, 9.145 juta dolar. Nah, ini penting ya. Jadi sederhana sekali. Sebagai suatu negara, kita menerima devisa dari mengekspor barang, kemudian menerima pembayaran jasa.
Nah, atau menerima utang, menerima investasi kan juga duit masuk. Jadi ini tidak soal apakah dia dari berdagang ataukah dia dari utang piutang dan investasi. Pada saat bersamaan kita juga melakukan pembayaran ya atas impor, atas cicilan utang, bunga utang dan seterusnya. Nah, dicatatlah dengan kategori. Pada dasarnya hanya ada 3 kategori. Ada yang disebut transaksi berjalan, lalu ada yang disebut dengan transaksi modal, ada yang disebut dengan transaksi finansial. Tapi yang transaksi modal itu kecil ya, transaksi modal itu hibah gitu ya, hibah dari luar negeri dan dibatasi juga hibah untuk hal tertentu. Jadi dia relatif kecil tiap tahunnya. Hibah kepada, terutama sekali kepada pemerintah atau kepada lembaga sosial ya. Nah, maka analisis biasanya hanya 2, transaksi berjalan dengan transaksi finansial. Nah, di sini nampak transaksi berjalan itu defisit 4 miliar dolar, sedangkan transaksi finansial defisit 4,93 miliar. Apa itu transaksi berjalan? Transaksi berjalan itu perdagangan barang dan jasa. Jangan lupa ya, ada kata-kata jasanya. Jadi bukan hanya barang. Jangan tertukar dengan data surplus perdagangan versi BPS itu hanya barang. Nah, kalau ini barang dan jasa. Jadi ekspor, impor. Jadi kalau defisit ya defisit. Kalau cuma barang di catatan BPS, kita surplus. Nah, begitu juga termasuk transaksi berjalan, balas jasa atas misal kita mengutangi ya. Misalnya asing membeli surat berharga pemerintah, kan bayar bunga. Itu adalah jasa modal kan. Kemudian juga keuntungan yang diberikan. Tapi jangan lupa orang Indonesia juga ada investasi di luar. Intinya itu transaksi, masuk transaksi berjalan, barang dan jasa. Jenis kedua adalah transaksi finansial. Ini kalau bahasa sederhananya adalah utang piutang dan investasi. Nah, tapi saya ulangi, ini bersifat arus. Kan modal asing itu keluar masuk dari waktu ke waktu. Yang dicatat itu netonya selama 3 bulan. Kurang lebih itu, ini gambarannya. Saya gambarkan dengan triwulan 1, kemudian setahun 2025, kemudian 1 triwulan 1 2026. Kelihatan bahwa ini terjadi defisit yang melompat dari 787 juta di tahun lalu menjadi 9,15 miliar. Begitu juga transaksi berjalan dari defisit 149 juta menjadi 4 miliar. Transaksi finansial dari defisit 344 menjadi defisit 4,93 miliar dolar. Itu gambaran umum. Mari kita telisik satu persatu. Nah, ini gambar neraca pembayaran dari tahun 1982. Semua setahun ya, kecuali yang paling ujung kanan, itu hanya merupakan 3 bulan ya. Nah, saya tandai ketika dia defisit merah, ketika dia surplus biru. Nah, maka sepintas saja kita sudah tahu bahwa umumnya neraca pembayaran Indonesia, catatan tentang duit yang diterima dan duit yang dibayar, duit dalam pengertian valuta asing, kita cenderung surplus ya. Trennya tuh tren surplus. Hanya tahun-tahun tertentu mengalami defisit. Nah, ini juga mengapa penyebab utama dari cadangan devisa kita yang cenderung bertambah. Nah, cenderung tuh tren artinya, patternnya, polanya. Nah, menariknya hanya 3 bulan di tahun 2026 ini kita mencatatkan defisit 9,15 miliar. Itu defisit terbesar dibandingkan dengan setahun selama 4 dekade ya, 40 tahun loh ya. Ini penting banget ya, lebih dari 4 dekade. Merahnya itu loh paling lebar kan. Nah, ini menarik ya. Jadi ini sulit kan untuk tidak mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam transaksi internasional Indonesia. Ini juga yang salah satu penyebab rupiah yang melemah. Ini faktor fundamentalnya di sini karena kita devisa kita menurun selama tahun 2020. Ini catatan baru sampai Maret. Kita sudah dapat info April, Mei juga kita turun sebenarnya. Nanti kita lihat lagi. Nah, kemudian saya mencoba mengolah untuk urun 12 tahun ya. Yang biru itu ini tadi. Semua setahun kecuali yang terakhir. Sedangkan ini saya bandingkan kalau sama-sama 3 bulan yang biru itu. Yang biru. Nah, sedangkan yang orange itu adalah untuk setahun. Tapi kan 2026 belum setahun kan. Ini sama. Ternyata 9,15 itu kalau dilihat hanya triwulan pertama juga yang paling lebar defisitnya selama ini.
kita sering surplus loh ya. Saya ulangi, kita sering surplus. Yang orange ini kalau di grafik sebelumnya berupa batang. Ini assessment saya pertama. Jadi otomatis ekonom seperti saya ingin mengingatkan otoritas bahwa ini ada lampu kuning terkait dengan posisi neraca pembayaran kita atau transaksi internasional kita. Inilah yang menekan rupiah terutama. Kemudian tadi kan sudah saya katakan NPI atau neraca pembayaran itu terdiri dari dua komponen. Yang utama ya, transaksi berjalan yang merupakan perdagangan barang dan jasa. Kemudian yang kedua transaksi finansial. Nah, kalau kita lihat data yang panjang ini, sekali lagi ini sama, kecuali tahun 2026, yang lain adalah setahun. Nah, maka memang kita sering defisit ya, tapi beberapa tahun sejak COVID itu membaik, bahkan sempat surplus lagi, biru. Nah, di tahun lalu, di tahun 2025 pun kita defisit, tapi hanya kisaran 1 miliar dolar. Nah, ini 3 bulan, kita sudah defisit 4 miliar dolar ya, 4 miliar dolar merah itu. Memang belum separah tahun-tahun 2012 sampai 2019 ya, tidak separah itu. Tapi kan kita tidak tahu nih baru 3 bulan. Bagaimana nanti kalau dia meningkat? Nah, supaya kita mencoba menebak, tapi memang lebih volatil ya dibandingkan PDB misalnya. Jadi biarpun triwulan 1 defisit, bisa aja ujungnya surplus setahun. Bisa juga di 3 bulan itu defisitnya tipis, sempit, ternyata setelah tahun lebar itu bisa. Tapi nggak ada salahnya kalau kita juga melihat patternnya. Nah, ini yang biru itu adalah defisit 1 triwulan. Nah, jadi 4 miliar dolar ya, 4.008 juta dolar Amerika. Itu defisit terlebar selama 7 tahun terakhir dari tahun 2020. Nah, di tahun-tahun yang lampau ada yang lebih dari 4, tapi kita ya segitu ya, pernah 4 di tahun-tahun yang lebih lama. Jadi bagaimanapun kita harus mengakui ini, bahkan di tahun 22, 23 itu kita surplus ya 1 triwulan. Ini defisitnya terlebar selama 1 triwulan. Jadi barang dan jasa kita itu bukanlah kondisi yang terbaik saat ini. Nah, ini juga kalau mau netizen ingat-ingat, itu banyak ini dengan rupiah yang melemah kita akan ekspornya tinggi. Enggak, itu tidak dibuktikan oleh angka ya. Oleh narasi bisa aja barang kita terlihat murah sehingga kita dibeli di negara lain. Secara narasi begitu. Ini kan angka, ekspor dan impor kita itu ya. Karena kalau kita mengekspor itu ada pengaruh dari kurs, mengimpor juga demikian. Netonya ya seperti ini. Selama 3 bulan ini belum termasuk April, Mei ya, yang lebih buruk lagi kondisinya. Nah, bagaimana dengan kelompok kedua, yaitu transaksi finansial. Transaksi finansial ini adalah utang piutang dan investasi. Jadi apakah itu yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat surat utang negara atau surat berharga negara, baik itu dalam rupiah tapi dibeli asing, atau dalam memang dari awal bentuknya adalah valuta asing. Itu kan menerima kita masuk, ya toh. Tapi pada saat kita membayar cicilan atau yang jatuh tempo itu kan keluar. Dan jangan lupa asing itu kan keluar masuk modalnya. Bisa juga di swasta kan dia. Misal dia masuk ke pasar saham ya, membeli saham, menjual, masuk duitnya, menjual saham, dibawa keluar duitnya. Nah, kita kan memang ada tekanan kan di 3 bulan ini untuk kasus pasar saham. Nah, maka campuran dari, ada juga yang memang investasi asing, yang foreign direct investment, investasi langsung ya, yang sifatnya adalah untuk ikut mengelola perusahaan tersebut. Misalnya dia buat perusahaan baru atau membeli perusahaan yang sudah ada atau menambahi modal di perusahaan asing yang ada di sini dan seterusnya. Tapi nanti itu di sesi ketiga, saya berencana akan ada 3 sesi ya. Ini kita lihat overview dulu dari neraca pembayaran Indonesia. Nah, transaksi finansialnya itu merah ya, itu 3 bulan itu. Yang lain tuh setahun. Kita jarang-jarang sekali transaksi finansial ini defisit ya. Tadi transaksi berjalan memang imbang lah, bahkan belakangan sering defisit. Tapi kalau finansial ini yang juga menjadi sanggahan tanda petik ya, kritik ketika Indonesia masih sangat menarik buat modal asing, yang itu kan disuarakan oleh Bank Indonesia maupun pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian.
Ya mungkin masih, tapi kalau dari data ini coba lihat, birunya itu, surplusnya itu sejak tahun 2020 kan lebih rendah dibanding sebelumnya. Nah, tapi kita harus hati-hati juga, transaksi finansial ini tidak hanya asing yang keluar masuk, tapi penduduk Indonesia yang keluar masuk juga dihitung. Nah, ini netonya ini. Nah, dan menariknya di triwulan 1 ini merah loh ya, baru 3 bulan. Jadi ini juga menunjukkan kerentanan kita dalam hal arus modal. Nah, kalau misal kita lihat dari triwulan, nah itu yang biru, triwulan. Yang orange itu kalau setahun, nah 2020 kan belum sampai setahun. Maka kita defisit 4,93 miliar itu adalah defisit terlebar. Nah, kalau ditarik ke sana, rata-rata surplus. Sebelum tahun 2020 itu, transaksi finansial di triwulan 1 itu hampir selalu surplus. Belakangan sesekali sudah minus ya, 22, 24, 25 sedikit minus, artinya defisit. Nah, yang 2026 ini 3 bulan itu minusnya banyak ya. Jadi ya memang kita sedang tidak menarik ya. Nah, tidak menarik itu bisa asingnya berkurang masuk, bisa orang Indonesia keluarnya lebih banyak dari biasanya. Nanti kita lihat di sesi ketiga ya, kita akan lihat satu persatu. Tapi sementara ini saya sajikan dulu yang simple. Nah, yang orange itu disebut kewajiban, itu sebetulnya modal asing yang keluar masuk di Indonesia. Nah, disebut dengan kewajiban, penamaan di neracanya. Sedangkan yang biru disebut aset, itu modal penduduk Indonesia yang keluar masuk. Jadi modal yang keluar dan kemudian bisa masuk kan, karena berbagai, misalnya kalau orang investasi di portofolio, di saham, di surat utang, itu kan memang biasa keluar masuk. Kalau di investasi langsung, foreign direct investment, itu biasanya lebih berpola ya. Nah, kalau dilihat yang orange, nah itu tadi kan nampak kan, sejak tahun, bahkan sebelum COVID pun, sejak COVID 2020 sampai sekarang itu kan belum pernah mencapai masa-masa lalu jumlah total setahun investasi asing masuk ke Indonesia. Sementara yang biru, penduduk Indonesia itu keluar meskipun perlahan tapi meningkatkan. Nah, sehingga ini menimbulkan yang hitam itu kita jarang-jarang defisit. Nah, ini kita hati-hati. Kalau ada netizen saya ini, wah ini kanal pro asing, saya ingin mengingatkan saja bahwa yang butuh asing itu bukan pengamat ekonomi seperti saya. Terang-terangan kan kita buat global board, itu artinya minta asing masuk. Kita juga membuat iklim investasi, penanaman modal asing. Kita juga mencoba mereka masuk ke surat utang saham kita. Jadi itu wajar di transaksi-transaksi internasional ya. Nah, tapi faktanya kita sedang melemah saat ini. Lalu kalau diterusin lagi, kita simpulkan dulu secara umum ya, overview ini. Ini akan ada 3 assessment, 3 sesi terhadap ini. Saya simpulkan dulu untuk keseluruhan neraca pembayaran Indonesia ini mencatat arus penerimaan dan arus pengeluaran valuta asing atau devisa karena transaksi internasional selama 3 bulan untuk triwulan 1 ini. Defisit 9,15 itu lebih besar dari 2005 dan ini merupakan defisit yang terlebar selama ini ya. Dan kita masih sangat rentan kalau setahunnya nanti bisa mencapai, sebutlah tidak usah 4 kali lipat ya, kalau misalnya 15 apalagi lebih. Ini saya ulangi, ini kan sangat menentukan faktor fundamental rupiah, artinya cadangan devisa kita bertambah atau berkurang. Nah, dan kita mengingatkan juga pola perekonomian Indonesia itu NPI itu lebih sering surplus, maka kalau dia defisit harus dicermati karena artinya kondisinya tidak normal. Nah, secara lebih khusus lagi dari penjelasan tadi, yang transaksi berjalan pun defisitnya lebih lebar dari beberapa tahun terakhir, tapi memang nggak separah di tahun-tahun 2017-18. Tapi kita tidak tahu, ini baru 3 bulan soalnya. Nah, transaksi finansial yang mencatatkan rekor defisit, mau dipakai bahasa populer ya, kita kelihatan kurang menarik buat modal asing ya. Dan jangan lupa ada faktor lain, modal Indonesia juga keluar, meskipun masih pola biasa ya, artinya tidak ada capital outflow yang berlebihan, tapi kan tetap berlangsung.
asingnya berkurang masuk, yang punya penduduk Indonesia tetap keluar seperti biasanya. Nah, maka ini menurut saya harusnya lampu kuning buat pemerintah, buat Bank Indonesia untuk diatasi ya. Tentu mengatasinya nggak bisa hanya dengan kebijakan-kebijakan sekedar kayak obatin gejala gitu ya, bahwa misalnya hanya suku bunga, hanya kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, bisa jadi kebijakan untuk ekspor satu arah itu dianggap fundamental, tapi hati-hati. Yang dimaksud dengan fundamental itu sebenarnya memastikan ekspor barang dan jasa kita tuh meningkat. Nah, ini karena ada dugaan dari pemerintah dan mereka mengeluarkan bukti-bukti ada under invoicing dan transfer pricing. Itu kurang lebih begini, ekspor yang harusnya 100 tercatatnya 50. Yang 50-nya itu diselundupkan lah, tidak dibawa kembali, atau dia memainkan harga sehingga cangkangnya atau rekannya di negara lain yang menerimanya ya dipecahkan dengan cara membuat ekspor satu pintu. Nah, apakah ini pemecahan? Secara teoritis salah satu pemecahan, tapi nanti hasil netonya harus kita lihat, karena nanti kalau reaksinya adalah sebagian tidak mengekspor lagi ya, maka kita lihat totalnya. Tapi itu yang dimaksud dengan pemerintah kelihatannya memahami persoalan ini lalu upayanya begitu. Kalau saya sebagai ekonom ya mengobati penyakit itu sesuai sakitnya. Kalau memang di under invoicing, transfer pricing, ditegakkan hukumnya tentang itu. Tidak harus polanya dulu yang langsung diganti. Ya, paling nggak juga harus dipastikan iklim ekspor impornya itu tetap terjaga. Tapi ya kita beri kesempatan lah kalau memang pemerintah mau coba-coba dengan cara itu ya. Tapi saya ingatkan, ini terus berjalan karena neraca ini tidak pernah berhenti kan. Dari bulan ke bulan hanya catatannya 3 bulan. Yang jelas dari uraian saya tadi, kondisi ketahanan eksternal kita, kondisi transaksi internasional kita lebih buruk dari biasanya. Dan itu menjadi salah satu sebab utama yang struktural, yang fundamental menekan pelemahan rupiah. Mudah-mudahan assessment ini bermanfaat buat pemirsa.